Zikir la ilaha illallah untuk menarik uang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tahukah kita bahwa zikir la ilaha illallah bisa untuk apa saja? Bisa untuk apa saja. Mengapa? Karena la ilaha illallah adalah awalannya zikir dan sekaligus puncaknya zikir, awalan dan akhiran. Setiap orang yang masuk Islam maka syaratnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid, yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua syahadat rasul dengan ucapan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, setelah membaca dua kalimat syahadat maka nggak boleh dibuang. Dua kalimat syahadatnya itu nggak boleh dibuang sampai akhir hayat. Inilah perbedaannya dengan zikir-zikir yang lain. Kalau zikir yang lain misalnya lupa nggak dipakai sampai akhir hayat, ya nggak apa-apa, tapi la ilaha illallah jangan. Oleh sebab itulah la ilaha illallah dikatakan di dalam hadis yang sahih afdhalul dzikri. Afdhalul dzikri, seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Ini puncak. Nah, karena puncak, awalan dan puncak, maka bisa untuk apa saja tergantung niat dan tujuannya. Caranya kalau kita misalnya ingin menarik uang, zikir la ilaha illallah, kita harus memaknai makna hakikatnya. Harus paham tentang makna hakikinya. Jangan hanya paham makna harfiah atau makna lughatnya saja. Nah, yang pertama makna lughat, makna harfiah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, yang hak, yang benar, illallah, kecuali hanya Allah. Kemudian makna hakikat yang pertama, tidak ada yang saya takuti kecuali hanya Allah. Nggak ada, saya nggak takut atasan, saya nggak takut ini itu, kecuali hanya Allah. Yang saya takuti hanya Allah. Ini adalah akidah. Yang kedua, tidak ada yang menjadi harapan, sandaran, cita-cita dan doa kecuali hanya Allah. Kemudian yang ketiga, kalau kita khusus ingin menarik uang, tidak ada yang bisa memberikan uang kepada kita sebanyak-banyaknya kecuali hanya Allah. Nah, kita balik bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ada makhluk ini yang mampu memberikan uang kepada kita kalau Allah tidak berkehendak? Enggak mungkin. Jadi segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah, atas izin Allah. Banyak manusia yang sudah berusaha mati-matian, kerja keras banting tulang, tetapi nyatanya dapat capek doang, tidak dapat hasil. Lah, oleh sebab itulah kita harus menyandarkan segala hasil itu kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu kalau niatnya menarik uang, maka tatkala zikir la ilaha illallah enggak boleh cepat-cepat, harus pelan-pelan, penuh penghayatan, memahami makna hakikinya. Contohnya begini, la ilaha illallah. Nah, tatkala kita baca la ilaha illallah, kita memahami apa makna yang kita maksudkan. Tiada Tuhan yang berhak disembah, yang benar sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Kemudian baca lagi la ilaha illallah, tiada siapapun yang saya takuti kecuali hanya Allah. Kemudian baca lagi la ilaha illallah, tiada yang bisa menjadi tempat harapan, cita-cita, segala doa, cita-cita semuanya itu kecuali hanya Allah. Kemudian baca lagi la ilaha illallah, tidak ada yang bisa memberikan rizki, nggak ada yang bisa memberikan uang, harta, melimpah ruah, kecuali hanya Allah. Nah,
Kalau sudah terbiasa antara la ilaha illallah dengan makna hakiki yang ada dalam hati dan pikiran, kemudian zikirnya mulai agak cepat sedikit, maka menggunakan 3 kemampuan, yaitu zikir raga, sukma, dan nyawa. Zikir raga, sukma, dan nyawa, kemudian hati dan pikirannya menyatu untuk memahami makna hakikat di dalam la ilaha illallah. Walaupun zikirnya agak cepat gak apa-apa, tetapi antara lisan dengan seluruh tubuhnya itu sama, memahami makna yang sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau seandainya misalnya kita mau zikirkan minta uang, maka dizikirkan 1000 kali. 1000 kali setiap 100 kali membaca la ilaha illallah la yu'tini amwalan katsiratan illallah. La yu'tini amwalan katsiratan illallah. Tidak ada yang memberikan kepadaku harta yang banyak. Harta yang banyak atau uang yang banyak kecuali hanya Allah. La yu'tini amwalan katsiratan illallah. Tidak ada yang bisa memberikan kepadaku harta yang banyak melimpah ruah kecuali hanya Allah. Lah ini kalau kita memiliki tujuan, ya cita-cita, hajat yang besar, maka kita harus menyediakan waktu khusus. Waktu khusus misalnya nih malam hari, atau misalnya pada sholat isya, ya, daripada berbuat sesuatu yang enggak genah, yang enggak jelas, enggak ada faedah manfaatnya, maka duduk berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini adalah afdhalut dzikri. Seutama-utamanya zikir yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil kita belajar menyatukan kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah Jalla Jalaluh. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian sampai 100 kali, ditambah la yu'tini amwalan katsiratan illallah. Tidak ada yang memberikan kepadaku harta atau uang yang banyak kecuali hanya Allah. Kemudian ulang lagi la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ini dilatih dengan konsentrasi. Ini fadilahnya banyak sekali loh ya. Bukan hanya untuk menarik uang saja, tetapi dia berusaha menyatukan kehendak, keinginan kepada kehendak dan keinginan Jalla Jalaluh, yaitu Allah. Allah yang maha segala-galanya. La ilaha illallah, 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 la yu'tini amwalan katsiratan illallah. Nah, kalau seandainya misalnya lupa, ini hitungan berapa kali, 100 kali kah atau lebih kah misalnya, pokoknya sudah melebur, sudah fana. Kalau sudah fana, baqo ma Allah, baqo itu langgeng, kekal bersama Allah, maka terserah. Nah, kalau sudah dilatih terbiasa la ilaha illallah, kemudian kita gunakan la ilaha illallah untuk menarik uang, maka ditambah la yu'tini amwalan katsiratan illallah. Nah, ini perlu dilatih dulu ya. Kan ada latihan dulu. Kalau langsung diamalkan ya dilatih dulu. Kalau sudah latihan la ilaha illallah itu memancing, meresap antara raga sukma nyawanya, maka sekali membaca la ilaha illallah itu cespleng, bisa untuk apa saja. Karena kalimatul ikhlas disebut kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid. La ilaha illallah kalau dibaca dengan ikhlas, ya kan, ikhlas, dengan keyakinan penuh kepada Allah, walaupun sekali, itu bisa untuk apa saja. Inilah salah satu kelebihan fadilah daripada la ilaha illallah. Oleh sebab itu silahkan dilatih dan silahkan diamalkan. Insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.